Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. One Day 9 Question, episode pertama. Jadi sob, kita ada konten baru nih, yaitu video pembahasan soal. Tapi masih masuk ke zona sekolah ya. Jadi setiap harinya kita akan bahas 9 soal, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Masing-masing 3 soal sob. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke soal pertama. Kita mulai dari kelas 10, oke? Pertanyaannya, perhatikan ilustrasi berikut sob. Seorang siswa mengamati tumbuhan kembang sepatu di taman rumahnya. Siswa tersebut memisahkan bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan juga bunga. Nah, siswa tersebut kemudian memasukkannya ke dalam wadah yang berbeda-beda untuk selanjutnya diamati ukuran, bentuk, dan warna masing-masing. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, permasalahan objek biologi yang sedang diamati oleh siswa tersebut itu berada dalam tingkatan apa? Ulang ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, permasalahan objek biologi yang sedang dia amati itu berada dalam tingkatan apa? Pilihannya A. Sel, B. Jaringan, C. Organ, D. Sistem organ, atau E. Organisme. Silakan pause videonya atau 10 detik dari sekarang untuk menentukan jawaban Sobat Biota. Jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Organ. Jadi akar, batang, daun, dan juga bunga itu merupakan bagian organ tumbuhan sob. Nah, siswa tersebut mengamati ukuran, bentuk, dan warna masing-masing organ tumbuhan. Maka permasalahan objek yang sedang dia amati berada dalam tingkatan organ. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Diketahui bagian tubuh manusia sebagai berikut. 1. Telinga, 2. Saraf auditori, 3. Susunan otot polos, 4. Alat indera. Nah, urutan yang tepat untuk menjelaskan tingkat organisasi kehidupan dari yang paling sederhana hingga tingkat yang paling kompleks adalah, jadi pertanyaannya menentukan urutan ya, dari tingkat yang paling sederhana menuju tingkat yang paling kompleks. Nah, pilihannya A 1, 2, 3, dan 4, terus B 1, 3, 2, dan 4, C 2, 3, 4, 1, D 2, 3, 1, 4, atau E 3, 1, 4, 2. Jawabannya adalah D, atau urutannya jadi 2, 3, 1, dan 4. Nah, untuk mengingatkan, urutan tingkat organisasi kehidupan yaitu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme. Jadi berdasarkan data tersebut, urutan yang tepat atau yang benar adalah dimulai dari saraf auditori, yang dimana itu merupakan sel. Terus selanjutnya adalah susunan otot polos yang merupakan jaringan, kemudian telinga yang merupakan organ, dan terakhir adalah alat indera atau sistem organ. Oke, agak susah ya pertanyaan tadi. Sekarang kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Nah, cabang biologi atau cabang ilmu biologi yang mempelajari hewan pada gambar di atas adalah, ini gambar belalang ya. Ulang ya pertanyaannya. Cabang biologi yang mempelajari hewan pada gambar di atas adalah A. Histologi, B. Ornitologi, C. Entomologi, D. Patologi, atau E. Parasitologi. Nah, jawabannya adalah cabang biologi yang mempelajari hewan pada gambar di atas adalah jawabannya C. Entomologi.
Jadi entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Nah, belalang itu termasuk ke dalam serangga ya. Kalau histologi itu adalah ilmu yang mempelajari jaringan. Ornitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang burung. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Sedangkan parasitologi ilmu yang mempelajari tentang parasit. Nah, sudah 3 soal nih. Kita lanjut ke soal kelas 11. Oke, pertanyaannya, perhatikan komponen kimiawi berikut. 1 karbon, 2 fosfor, 3 kobalt, 4 kalsium, 5 mangan. Pertanyaannya, komponen kimiawi penyusun sel tersebut yang termasuk ke dalam unsur makro ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Jadi pertanyaannya, komponen kimiawi penyusun sel tersebut atau penyusun sel itu kan termasuk ke dalam unsur makro, mikro, dan tambahan. Nah, komponen kimiawi di atas ini itu yang mana nih yang termasuk ke dalam unsur makro? Nah, jawabannya adalah B. 1, 2, dan 4. Atau karbon, fosfor, dan juga kalsium. Jadi, komponen kimiawi sel itu terdiri atas komponen atau unsur organik dan juga anorganik ya sob. Nah, berdasarkan kebutuhannya, unsur itu dibedakan menjadi 3, yaitu unsur makro, mikro, dan juga tambahan. Untuk unsur makro antara lain karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalium, kalsium, ferum, sulfur, fosfor, dan juga magnesium. Sedangkan untuk unsur mikro antara lain molibdenum, mangan, tembaga, seng, konal, dan boron. Sedangkan untuk unsur tambahan antara lain seperti silikon, aluminium, sodium, dan juga klorin. Nah gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Fungsi dari bagian yang ditunjuk huruf X adalah fungsinya ya. A. Distribusi zat. B. Sekresi enzim dan hormon. C. Respirasi sel. D. Pencernaan intraseluler. E. Sintetis lemak. Jawabannya adalah C, yaitu respirasi sel. Nah, jadi gambar X itu menunjukkan organel mitokondria ya. Mitokondria merupakan salah satu organel bermembran ganda dan memiliki DNA sendiri, yang dimana bentuknya itu sirkuler. Nah, mitokondria itu berfungsi sebagai tempat respirasi bagi sel dalam menghasilkan energi berupa ATP. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Komponen penyusun dari bagian yang ditunjukkan oleh huruf X adalah A. Kitin, B. Silikat, C. Zat kapur, D. Selulosa, atau E. Lipid. Komponen penyusun dari bagian yang ditunjukkan oleh huruf X ya. Jawabannya adalah D. Selulosa. Jadi gambar X ini merupakan bagian dari dinding sel ya pada tumbuhan, yang dimana tersusun dari selulosa. Nah, hal tersebut menyebabkan struktur sel tumbuhan lebih kuat dan juga padat dibandingkan sel hewan. Untuk fungsinya sendiri, dinding sel itu adalah untuk menjaga bentuk dari sel. Nah, sekarang kita masuk ke soal kelas 12. Pertanyaan pertama, menurut teori histogen dari Einstein, titik tumbuh pada batang itu dibedakan menjadi 3,
yaitu dermatogen, periblem, dan phlerom. Nah, pertanyaannya, lapisan periblem itu akan membentuk apa? A. Epidermis, B. Cortex, C. Silinder pusat, D. Xilem, atau E. Fluim. Jawabannya adalah B. Cortex. Nah, jadi menurut teori histogen dari Einstein, titik tumbuh pada batang itu terdiri dari 3 lapisan ya, yaitu dermatogen, periblem, dan juga phlerom. Dermatogen atau lapisan terluar. Nah, ini akan membentuk epidermis. Sedangkan periblem, lapisan tengah, itu akan membentuk korteks ya. Dan sedangkan phlerom atau lapisan paling dalam itu akan membentuk silinder pusat atau stele. Dengan demikian jawabannya yang benar adalah B ya, korteks. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut sob. Ini adalah gambar ujung akar ya, terdapat 3 zona. Nah, pertanyaannya, bagian yang tepat pada urutan A, B, dan C secara berurutan itu adalah A. Zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. B. Zona pemanjangan, zona diferensiasi, dan terakhir zona pembelahan. Atau C. Zona diferensiasi, zona pembelahan, dan terakhir zona pemanjangan. D. Zona diferensiasi, zona pemanjangan, zona pembelahan. Atau E. Zona pembelahan, terus zona diferensiasi, dan zona pemanjangan. Oke, jawabannya adalah D. Zona diferensiasi, zona pemanjangan, dan zona pembelahan. Jadi, daerah pertumbuhan ujung akar itu dibagi menjadi 3 zona ya. Secara berurutan dari yang paling ujung yaitu zona pembelahan. Artinya yang C. Yang C itu adalah zona pembelahan. Terus zona pemanjangan. Dan yang terakhir adalah zona diferensiasi. Yang A. Jadi urutan A, B, dan C itu dimulai dari diferensiasi ya. Terus pemanjangan dan pembelahan. Zona pembelahan. Zona ini adalah daerah yang aktif untuk membelah. Pada zona pembelahan ini itu terdapat jaringan meristem yang aktif melakukan pembelahan. Pembelahan sel pada zona pembelahan ini akan menyebabkan zona pemanjangan itu bertambah panjang. Dan sedangkan zona diferensiasi itu adalah daerah pada akar yang telah mengalami diferensiasi bentuk dan juga fungsi. Seperti terdapat rambut-rambut akar untuk melakukan fungsi tertentu, yaitu memperluas bidang penyerapan air. Dengan demikian, pilihan yang benar adalah yang D ya. Yaitu urutannya dari diferensiasi, pemanjangan, terus pembelahan. Kita lanjut ke soal terakhir. Perhatikan kerja hormon pada tumbuhan berikut ini sob. 1. Itu mengakhiri dominasi biji. 2. Memengaruhi perkecambahan biji. 3. Menyebabkan pembengokan batang. 4. Meningkatkan pertumbuhan tumbuhan. 5. Menghilangkan dominasi apikal. Nah, pertanyaannya, fungsi dari hormon giberilin itu ditunjukkan oleh nomor berapa saja sob? Pilihannya A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Atau E. 3, 4, dan 5. Nah, jadi sob, hormon giberilin ini itu merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan. Yang dimana dia akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Hormon giberilin ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan, mempengaruhi pertumbuhan batang, perkembangan embrio, dan perkecambahan biji.
dengan cara mengaktifkan enzim hidrolisis pada biji, yaitu untuk memecah cadangan makanan pada biji, memacu pertumbuhan serta perkembangan bunga, pembentukan buah tanpa biji atau parnetokarpi, dan mengakhiri masa dorminasi pada biji. Nah, dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B, yaitu 1, 2, dan 4. Jadi, fungsinya adalah mengakhiri dorminasi biji, terus memengaruhi perkecambahan biji, dan meningkatkan pertumbuhan tumbuhan. Jawabannya B ya. Nah, tuntas sudah 9 soal kita bahas di episode ini. Nah, untuk jumlah soal yang Sobat Biota berhasil jawab dengan benar, bisa Sobat Biota tulis di komentar. Jangan lupa tonton episode selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.